Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau gali satu strategi negosiasi yang agak unik ya. Sumbernya dari buku 99 Strategi Negosiasi David Rosen, seorang negosiator kawakan Wall Street. Fokus kita, bab 55, gunakan keraguan. Atau mungkin lebih tepatnya ketidakyakinan ya. Nah, misi kita nih, gimana caranya menunjukkan sedikit ragu, bukan beneran ragu loh ya, tapi nunjukinnya itu bisa jadi senjata ampuh. Agak aneh ya, soalnya kan biasanya kita diminta tampil yakin, pede gitu. Oke deh, mari kita bedah ini. Betul, betul. Keyakinan itu, ya, penting. Nggak diragukan lagi. Tapi Rosen ini menyoroti sisi lain. Kekuatan dari keraguan yang sengaja ditampilkan. Jadi bab 55 ini ngasih alternatif. Nggak cuman iya atau nggak. Ada pilihan ketiga, yaitu, saya belum yakin nih soal ini. Gitu. Oh, jadi bukan berarti kita pelin-pelan ya, tapi ini semacam manuver. Tepat. Ini taktik. Manuver strategis. Oke. Nah terus gimana caranya keraguan yang terlihat ini bisa nguntungin kita? Maksudnya, apa sih untungnya buat negosiator? Menurut Rosen, ini efektif buat dua hal utama. Pertama, dapat konsesi. Konsesi itu maksudnya kelonggaran gitu ya? Atau tawaran tambahan? Iya, betul. Kelonggaran, tawaran tambahan dari lawan. Kedua, ini bisa buat beli waktu. Beli waktu? Buat apa? Iya, buat mikir lagi kan? Jadi pas kita sengaja nunjukin sedikit ragu, ini seringkali micu respons psikologis di lawan bicara. Mereka jadi ngerasa mungkin perlu menjembatani keraguan kita itu. Oh, jadi mereka yang malah berusaha lebih keras ya? Nawarin yang lebih bagus atau mungkin ngasih penjelasan lebih yang justru, bisa buka informasi baru buat kita. Nah, itu dia. Jadi kayak pancingan halus gitu, tanpa kita perlu kelihatan nuntut secara terang-terangan. Menarik banget ini. Tapi, ada resikonya nggak sih? Nunjukin ragu gitu, apa nggak malah kelihatan lemah, atau nggak siap, atau nggak kompeten gitu? Pertanyaan bagus itu. Dan ini nyambung ke poin penting dari Rosen. Risiko itu ada, jelas ada. Makanya strategi ini ya harus dipakai hati-hati, harus cerdas. Kuncinya di mana dong kalau gitu? Kuncinya di cara kita nyampeinnya sama siapa lawan bicara kita. Ini bukan soal kelihatan bingung atau nggak tahu apa-apa ya. Lebih ke nunjukin kalau kita lagi mikir keras, lagi nimbang-nimbang serius. Nah, yang paling penting lagi, kata Rosen, komunikasi internal. Komunikasi internal? Maksudnya sama tim kita sendiri atau atasan gitu? Tepat sekali. Kalau kita negosiasi mewakili orang lain, entah itu klien, perusahaan, Rosen nyebutnya prinsipal kita. Nah, mereka ini harus tahu, harus paham kalau keraguan yang kita tunjukkan itu bagian dari strategi. Sengaja. Oh, jadi jangan sampai mereka malah ikut khawatir ya? Atau mikir kita beneran nggak yakin atau nggak mampu gitu. Betul, ini harus jadi kesepakatan di dalam tim, biar taktik ini nggak jadi bumerang internal. Itu krusial banget. Wah, ini penting banget nih. Buat Anda yang sering jadi perwakilan ya. Jadi koordinasi, pemahaman internal itu, wajib hukumnya. Oke, terus kapan waktu yang pas buat pakai taktik ini? Nggak bisa setiap saat dong kan? Ya jelas nggak bisa, ini kan alat, bukan solusi buat semua masalah. Berguna banget pas kita ngerasa butuh info lebih banyak sebelum mutusin. Atau pas kita mau ngetes nih, sejauh mana sih batas kompromi lawan bicara kita. Nunjukin ragu itu bisa mancing mereka ngeluarin kartu tambahan. Oh gitu ya? Bisa juga buat memperlambat tempo negosiasi. Kalau misalnya terasa terlalu cepat atau menekan gitu. Nah ya, itu juga bisa. Jadi kita dapat ruang buat mikir, buat kalibrasi ulang posisi kita. Bisa kasih contoh singkat nggak Pak? Biar lebih kebayang gitu prakteknya gimana? Oke, coba bayangin ya. Lagi negosiasi kontrak nih. Lawan ngasih penawaran akhir. Nah, daripada langsung iya atau enggak, kita bisa bilang sambil mikir gitu. Tawarannya menarik sih, tapi ada 1-2 poin di sini yang bikin saya belum sepenuhnya yakin ini struktur terbaik buat kita berdua. Mungkin kita bisa lihat lagi bagian X sama Y. Oke. Jadi kalimat kayak gitu buka pintu diskusi lagi ya, tanpa kesannya nolak mentah-mentah. Betul, halus tapi efektif. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar yang juga negosiator? Kesimpulannya nih, menampilkan keraguan secara strategis itu bisa jadi alat yang, ampuh dan mengejutkan ya. Bisa buka jalan buat konsesi tambahan, ngasih kita jeda mikir yang penting banget. Tapi, ya itu tadi, kuncinya di timing,
cara nyampein yang halus, sama komunikasi internal yang jelas. Benar sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Di dunia yang sering nuntut kita cepat, tegas gitu kan, gimana caranya kita bisa menyeimbangkan penggunaan keraguan taktis ini, supaya nggak dianggap ragu-ragu beneran atau malah wah kehilangan kredibilitas? Itu pertanyaan dalam ya. Lebih spesifik lagi, coba deh identifikasi situasi kayak apa atau tipe lawan bicara yang gimana yang kalau kita pakai taktik ini kemungkinan besar malah jadi bumerang, malah ngerugiin posisi kita. Di mana sih batas tipisnya antara keraguan taktis sama keraguan yang malah ngerusak? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Mikirin batasannya emang sepenting tahu kekuatannya ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.